Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazaruddin Yusuf, NIM 19660077 dari kelas studi Quran dan Hadis kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertiannya adalah disebut hadis mutawatir apabila jumlah perawi setiap tobakoh tak terbatasi. Jika rawi pada setiap tingkatan sanadnya tak terbatas, maka menurut akal tidak mungkin perawi tersebut sepakat memasukkan hadis. Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang. Contohnya yaitu, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Hanifah, Tabrani, dan Hakim. Sandaran hadis mereka dengan menggunakan panca indera bukan sesuatu yang dipikirkan. Misalnya kata sami'na yang berarti kami telah mendengar, ro'aina yang berarti kami telah melihat, dan semacamnya dengan menggunakan panca indera. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi tiga jenis. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, dan yang ketiga adalah hadis mutawatir amali. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Yang terakhir adalah hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah sesuatu yang mudah dapat diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahwa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya atau serupa dengan itu. Lalu syarat hadis mutawatir. Terdapat empat syarat agar hadis tersebut termasuk ke dalam hadis mutawatir. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Di sini berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua adalah jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan atau tobakat sanad. Yang ketiga adalah menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersekongkol atau bersepakat untuk berdusta. Yang terakhir syarat hadis mutawatir adalah syarat sandaran hadis mereka dengan menggunakan indera seperti perkataan mereka, yaitu contohnya adalah kami telah mendengar, atau kami telah melihat, atau kami telah menyentuh, atau yang seperti itu, dan lain-lainnya. Kedudukan hadis mutawatir. Para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir itu merupakan hadis yang paling tinggi kedudukannya. Hadis mutawatir adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin berbohong. Masalahnya, para ulama berbeda dalam memahami orang banyak itu. Sebagian ulama berpendapat jumlah orang banyak itu adalah berjumlah 2 orang. Ada pula yang mengatakan jumlah orang banyak itu yaitu berjumlah 70 orang. Lalu hadis mutawatir sama dengan Al-Quran dalam hal keautentikannya. Karena keduanya yaitu termasuk qat'ul wurud atau sesuatu yang pasti datangnya. Berarti yang menolak hadis mutawatir
sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu contoh hadis mutawatir. Di antara contoh hadis mutawatir lainnya ialah yang berbunyi Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan ketika dalam berdoanya, selain dalam sholat istisqa atau sholat minta hujan. Dan beliau mengangkat kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya. Hadis yang semakna dengan hadis di atas antara lain hadis-hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Dawud yang berbunyi Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan sejajar kedua dengan kedua pundaknya. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Karena hadis ahad ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir, maka keterikatan orang Islam terhadap hadis ahad ini tergantung pada kualitas periwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila sanad hadis itu tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal, sebaliknya bila sanadnya bersambung dan kualitas periwayatnya bagus, maka menurut jumhur hadis itu harus dijadikan dasar. Pembagian hadis ahad. Yang pertama adalah hadis masyhur, yang kedua adalah hadis aziz, dan yang ketiga adalah hadis gharib. Yang pertama saya akan membahas tentang hadis masyhur. Hadis masyhur tersebut juga disebut hadis mustafid. Yang dimaksud dengan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Yang ketiga adalah hadis gharib. Yang dimaksud hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanadnya itu terjadi. Lalu kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun, masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah. Karena hadis akidah yang sahih memfaedahkan ilmu, dan yang memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Sedangkan pendapat ulama yang lain terhadap hadis ahad yaitu meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah. Lalu terdapat pendapat lain atau pendapat moderat menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lebih kuat. Yang terakhir adalah contoh hadis ahad. Hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyati wa innama likulli ri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au il amro iti yang kihuha fahijratuhu ila malaha
ila ma hajaro ilaih, yang artinya sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi, maka hasil hijrahnya adalah apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.